Jikalau Allah hamparkan ar-rizqa, rezeki itu li'ibadihi, kepada seluruh hambanya, Allah curahkan begitu saja, Allah lapangkan semuanya, apa yang akan terjadi? Kata Allah, la baghaw fil ardi, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan ukuran yang dikehendakinya. Jadi tidak dicurahkan begitu saja kepada keseluruhan. Ada qadar, ada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah, siapa yang akan menerima sesuai dengan ketentuan ukuran tersebut. Tentu itu adalah berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan demikian? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah khabirun, sangat memahami dan tahu betul karakter hambanya, karena itu dia kabarkan kepada kita, dan maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Dari ayat ini dapat kita fahami bahawa tidak seragamnya curahan nikmat dalam bentuk rezeki kepada hamba itu sudah menjadi qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita membayangkan orang kaya saja semuanya di muka bumi ini. Sudah menjadi ketentuannya, ada orang yang mendapatkan kelapangan dan ada orang yang menghadapi. Ada orang-orang yang diturunkan kepada mereka curahan nikmat banyak, dan ada manusia-manusia yang diuji dengan kekurangan dan kemiskinan. Namun dalam konsep kita umat Islam, baik banyaknya harta maupun sedikitnya harta, lapangnya hidup ataupun sempit, keduanya pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah siapa yang paling berat diuji. Bisa jadi orang yang berlimpah kekayaan yang lebih berat ujiannya menghadapi fitnah harta. Karena itulah ketika nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan, orang-orang yang berlimpah ruah kekayaannya di dunia akan menghadapi perhitungan yang berat di hari akhir. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan min aina iktasaba, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan. Sedangkan orang-orang yang tidak punya banyak kekayaan, tentu perhitungannya sangat ringkas. Itu makanya di dalam kisah
tentang sahabat yang masuk ke dalam surga dengan jaminan disampaikan oleh Rasul. Salah satunya yang agak terlambat adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menangis mendengarkan itu sambil berkata, "Adzalika, apakah demikian itu disebabkan harta saya ya Rasul?" Ternyata benar. Nah, wahai kaum muslimin, inilah yang harus kita fahami dari hakikat kehidupan yang telah menjadi ketentuan dan sudah menjadi sunnatullah fil kaum. Wa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan anugerahnya berupa rezeki secara merata. Ada yang dicurahkan banyak, ada yang ditahan darinya. Tentu itu ada hikmah yang dalam di balik ketentuan Allah itu. Di antara hikmahnya, kata Allah, kalau dilimpahkan keseluruhannya, la baghaw fil ard, mereka akan melampaui batas. Mereka akan congkak karena merasa bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan limpahan kekayaan yang ada di tangan. Manusia cenderung apabila memiliki kelebihan lupa dengan hakikat dirinya, bahwa dia bukanlah pemilik hakiki dari apa yang ada di tangannya. Nah, itu salah satu bentuk dari la baghaw fil ard, ay takabbar, dia akan sombong. Nah, di antara hikmah lain adalah kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Coba bayangkan kalau seluruh orang kaya, siapa yang mau bekerja untuk meringankan beban orang lain? Nampak tukang, berhenti. Menjadi buruh, stop jadi buruh. Baku itu, nyawa piti. Datang orang kepadanya, "Pak, tolonglah ambo. Manga, ambo lagi upah segitu." Jawabannya, "Manga ambo nari mau upah ke bu, piti wak samo." Akibatnya apa? Kehidupan tidak berjalan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa rezeki itu tidak merata, supaya antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini saling melengkapi. Coba kita renungkan. Orang-orang yang sekarang disebut orang-orang yang kaya, mampu. Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah buah keringat dari orang yang tidak mampu. Kalau tidak ada orang yang mau bekerja dengannya, yang punya perusahaan, bahkan kalau tidak ada orang yang mau menjadi pembantunya di berbagai tempat kediamannya, apakah sanggup dia mengurus dirinya sendiri? Apakah bisa dia saja yang bekerja mengurus perusahaan? Tentu tidak. Jadi hikmah di balik ada takdir tidak meratanya rezeki yang dicurahkan oleh Allah adalah supaya kehidupan ini saling melengkapi.